7 ketemu lagi dengan aku Chef Citra dan masih di Seoul Jakarta. Tempat ini kalau kamu mau follow itu IG-nya adalah Seoul_Jakarta. So welcome to Masak Asik dengan resep-resep yang asik dan tentunya chefnya asik juga. Dan sekarang kita tayang di 3 platform sekaligus, yaitu di Facebook, di Instagram dan juga YouTube dengan addressnya official Trans 7. Nah, bukan masak asik kalau seandainya resepnya tuh nggak asik. Nah, kali ini aku seneng banget karena resep kali ini tuh berhubungan dengan anak-anak, berhubungan dengan sesuatu yang fun, lucu, dan menggemaskan. Aku akan bikin kari kids bento. Kalau kamu pernah tuh ya ke restoran Jepang atau ngeliat film-film Jepang tuh kadang-kadang suka tuh ada makanan ya, terus nasinya itu dicetak dengan karakter-karakter yang lucu, ada kelinci, ada beruang, gemes-gemesin gitu deh. Nah, jadi kita akan bikin kari kids bento dengan pola yang cukup lucu dan unik, menggemaskan gitu. Dan satu lagi aku akan bikin es Yakult yang lagi kekinian juga, yang jelas anak-anak pasti bakal suka. Aku juga suka sih sebenarnya. Nah, buat ibu-ibu atau buat para orang tua di sana atau kakak-kakak atau kamu yang lagi pengen belajar masak untuk adiknya, resep ini boleh dicontek karena emang gemesin banget. Oke Sobat 7, kita mulai aja, kita bikin kari kids bento. Kita lakuin itu adalah karena nasi udah mateng, nasi tinggal dicetak gampang. Sekarang kita harus masak adalah si karinya ini. Aku pakai olive oil. Kalau mau lebih sehat, kamu bisa pakai biji bunga matahari atau pakai biji anggur. Oke guys, sambil nunggu minyaknya panas, ini kita iris-iris dulu. Kalau ada yang tanya, chef gimana sih ini bikinnya? Ini sebenarnya gampang banget, itu tinggal dikerok sedikit. Tuh, jadi kayak bentuk bunga. Terus baru diiris. Ini nanti aku nggak akan masak semua di kari, aku sisain beberapa untuk hiasan. Oke, aku masukin dulu bawang bombay-nya. Dikit aja supaya ada wangi-wanginya. Sebenarnya kalau mau pakai tambahan bawang putih boleh, tapi aku udah pakai bawang putih bubuk, jadi aku nggak perlu pakaiin lagi. Kita siapin blok karinya. Ini blok kari ini cukup cukup tajam dan cukup kental, cukup padet juga sih, jadi kita nggak perlu pakai banyak-banyak, segini aja cukup. Ini sekitar 5 cm mungkin. Ini harus kita larutin sama air. Tambahin air ya. Harum. Tuh, langsung bener-bener langsung larut dia. Sekarang kita tinggal masukin sayur-sayuran. Ini juga udah setengah mateng. Ini aku sisain untuk hiasan. Terus sisanya aku masukin. Dengan wortel. Memang aku paham deh, sebagai seorang tua, kadang-kadang tuh susah banget ya bikin anak-anak mau makan sayur. Jadi as a parents, kita tuh bener-bener harus kreatif untuk memikirkan cara gimana ya supaya anak-anak tuh tetap mendapatkan asupan gizi. Karena emang semakin besar anak-anak, ini jagung by the way, jagung biasa aja. Semakin besar anak-anak tuh semakin banyak alasannya, aduh nggak mau ini, nggak mau itu. Kadang jadi orang tua serba salah. Dipaksa salah, nggak dikasih salah. That's why, guys, kita harus pintar-pintar
berkreasi dengan makanan. Terus ini kentang. Ini kentangnya juga setengah mateng. Ini sih sebenarnya buat dewasa bisa juga. Tapi kalau misalnya kamu mau cobain resep ini, nggak perlu dicetak pakai apa sih karakter yang anak-anak gini ya oke sebenarnya, boleh-boleh aja. Yang jelas ya Sobat 7 ini tuh bergizi banget, ada sayurannya, terus ada telurnya juga. Sayurannya komplit, ada kentang, ada wortel, ada brokoli, ada jagung. Jadi semua vitamin E, C, vitamin K, vitamin A ini ada semua di sini ya. Oh ya Sobat 7, dengan kari blok seperti ini ya, itu sebenarnya udah kental. Nanti lama-lama kamu lihat deh ya, nanti setelah dia larut dan menyatu semuanya dengan airnya tuh dia tuh akan mengental sendiri. Tapi kalau misalnya kamu kentilin lagi boleh, silakan pakai aja maizena yang dicairin, terus sedikit aja cuma 1 sendok teh, terus taruh di sayuran ini, kuah kari ini, terus pasti dia akan lebih kental. Kalau misalnya mau ditambahin daging untuk resep variasi lainnya juga boleh. Bisa daging ayam cocok juga, atau bola-bola daging cocok, ikan pun cocok, ikan putih seperti dori, kakap itu cocok. Tuh dia udah kental sendiri tuh, kental ya. Kalau buat aku sih segini sebenarnya cukup, jadi aku nggak akan tambahin maizena lagi. Ini sudah mendidih dan semakin lama dimasak semakin kental kuahnya. Ini udah sebentar lagi, nggak lama-lama. Ini tuh aku pakai buat hiasan, ini setengah matang. Sebenarnya kalau mau dimakan boleh, nanti kalau mau disingkirkan boleh, karena kita akan menciptakan visual yang cantik. Jadi aku nggak kepengen campur si brokoli sama wortelnya sama kuahnya. Jadi ada bener-bener warna yang pop up yang kelihatan di piring. Kita cobain dulu yuk. Kadang-kadang kari blok itu udah asin Sobat 7. Jadi kita harus cobain dulu. Kalau aku bilang udah cukup, jadi aku nggak akan tambahin garam. Paling aku tambahin sedikit bawang putih bubuk aja. Sedikit lada, dikit bangetnya juga lada putih ya. Aku aduk. Oke guys, sudah. Sekarang kita move on. Sudah selesai, bener-bener. Ini cocok nih buat orang tua yang sibuk, nggak punya waktu. Sebenarnya ini sayuran-sayurannya bisa dipotong malam sebelumnya boleh, terus masukin kulkas, terus pas siang mau makan siang, pas lunch langsung cemplungin aja. Ini gampang kan? Udah selesai. Sekarang kita tinggal cetak nasi. Cetakannya anti lengket ya, jadi nggak perlu dikasih minyak atau air, sebenarnya nggak perlu. Kalau Sobat 7 punya rice cooker dan masih panas juga nggak apa-apa juga, nasinya lagi panas-panas dicetak. Sobat 7, kalau misalnya cetakan ini itu nggak hanya bisa dipakai untuk resep ini loh. Kalau misalnya Sobat 7 mau menyajikan resep yang lain buat anak-anak tuh bisa juga. Cetak aja nasi goreng pakai ini bisa juga. Kita siapin piring. Terus dicetak. Lucu banget ya, menggemaskan. Tapi ini belum dikasih hidung, mata, mulut. Sekarang kita akan bikin mata, hidung sama mulutnya pakai sisiwit. Kita cetak. Nih ya, ambil selembar. Ini aku cetak ya. Oke, sekarang kita kasih matanya tuh. Nah, udah jadi kayak gitu tuh, lucu ya. Jadi matanya, hidungnya, kupingnya bisa dimakan Sobat 7. Nah, sekarang tinggal dikasih ornamen-ornamennya nih. Tadi kan ada kari yang udah kita masak ya. Ini ceritanya lautan kari. Harus rapi sama harus sabar. Nah, tadi ini kan aku ada yang udah setengah mateng. Ini cuma buat hiasan aja sih sebenarnya. Ceritanya tuh rumput-rumputan. Sengaja kan aku nggak mau campurin ke dalam tadi pan ini supaya warnanya tuh nggak jadi coklat. Terus nih kasih wortel. Ceritanya bunga-bunga.
berbagai ukuran wortelnya. Tuh lucu kan? Nah sekarang aku tuh punya ini, punya telur. Tuh. Ada bintangnya. Boleh taruh di pojokan. Jadi telur yang udah direbus, aku unjukin ya. Masukin. Terus kita cetak, ditekan. Jadi telur yang berbentuk oval nanti tiba-tiba bentuknya jadi hati. Unyu gemes. Bisa jadi ide untuk Valentine. Tuh, terus dikasih ini deh. Dikasih parsley. Biar warnanya cerah. Tuh guys, Sobat 7, ini dia Kari Kids Bento udah jadi. Jeng jeng. Lucu kan? Oke guys, sekarang kita akan bikin es Yakult. Emang sempet beberapa waktu yang lalu sempat viral dan sempat ngetren juga di berbagai restoran di Jakarta tuh pasti ada deh menunya es Yakult, es Yakult, es Yakult aja gitu. Nah gimana cara bikinnya? Ini aku bikin versi aku ya. Ada beberapa versi mungkin, tapi yang jelas kalau aku campurannya itu pakai semangka fresh, terus pakai jus leci, jus jeruk, terus pakai jelly. Ini karena untuk anak-anak aku pakai jelly warna-warni lucu. Dan tentunya Yakult. Nah sekarang kita akan blender semangka dengan air jus leci. Nah, aku tambahin. Ini tuh jadinya seger banget. Dah. Tuh warnanya jadi kayak warna susu gitu karena udah nggak terlalu merah, ada jus lecinya. Nah sekarang kita akan potong-potong jelly. Atau kalau Sobat 7 misalnya nggak nemuin ini di supermarket, mau bikin sendiri dari agar-agar juga bisa juga. Oke. Pling. Terus kita masukin es batu. Sekarang tinggal ditambahin jus semangka plus lecinya. Terus aku masukin jus jeruknya, tambahin Yakult. Sebenarnya sih nggak ada takaran yang pas gimana-gimana ya, pokoknya pakai feeling aja. Yang jelas kira-kira seperti itu deh campurannya. Yang pasti rasanya itu ada sedikit asam-asamnya, terus ada manisnya, asamnya dari jeruk, terus tapi manisnya juga dari semangka dan juga jelly tadi, terus ada leci juga. Yakultnya juga sebenarnya ada asam-asamnya sih, cuma nggak terlalu asam ya. Dan sekarang tinggal, ini sebagai garnish juga, jadi ada double shot Yakult. Ini aku udah bolongin, sekarang tinggal dituangin gini. Siap untuk diminum. Nah ini udah jadi, udah selesai. Oke Sobat 7, ini dia tadi kita udah buat 2 resep, ini spesial untuk anak-anak, kids edition ya ceritanya. Yaitu tadi Kari Kids Bento, dan sekarang ini adalah es Yakult. Sebenarnya dua-duanya tuh cocok juga sih dinikmatin sama kita-kita, sama orang dewasa. Karena emang yummy banget, dan ini es Yakult ini cocok juga untuk jadi inspirasi cafe kamu kalau lagi mau jualan. Karena emang lagi viral banget, tapi ini my version. Karena ini untuk kids ada jelly-nya. Oke guys, Sobat 7, thank you so much for watching. Saya Chef Citra dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton di 3 platform kita, yaitu di Facebook, Instagram, dan juga YouTube official Trans 7. Terima kasih banget sudah menyaksikan buat kamu yang ada di Indonesia dan di luar Indonesia. Thank you so much guys. Dan please comment atau mungkin kamu ada ide masakan lainnya, kira-kira apa yang akan aku buat untuk next episode selanjutnya. Tolong kasih tahu kita.
So I'm signing out. I'll see you on my next video di resep-resep selanjutnya di Masak Asik dengan masakan dan resep yang asik-asik tentunya. Bye!